Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan 80.000 lebih koperasi desa merah putih secara serentak. Inisiatif besar diinisiasi Presiden Republik Indonesia dimulai perencanaannya langsung oleh Presiden Prabowo dari Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Apa mimpi besar dari inisiasi koperasi desa merah putih ini? Apa yang membedakannya dengan koperasi yang sudah ada sebelumnya? Bersama saya melalui sambungan Zoom sudah terhubung Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi. Selamat sore Pak Budi. Selamat sore para pemirsa Nusantara TV. Terima kasih Pak Budi untuk waktunya, tapi sebelum kita mulai perbincangan kita akan sama-sama simak informasi berikut ini. Didampingi sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo Subianto, Senin 21 Juli 2025 resmi meluncurkan 80.000 koperasi desa dan kelurahan merah putih yang berlangsung di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Klaten, Jawa Tengah. Hadirin sekalian, dengan demikian inilah saat peluncuran koperasi desa kelurahan merah putih, Presiden Prabowo Subianto memberikan sertifikat badan hukum kepada perwakilan koperasi. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menganalogikan koperasi seperti lidi, di mana sebuah lidi dianggap menjadi kaum yang lemah. Namun jika dijadikan satu, lidi-lidi yang digabung akan menjadi kekuatan besar. Koperasi adalah alatnya orang lemah, alatnya bangsa yang lemah, tapi konsepnya sederhana, sama dengan konsep lidi. Satu lidi lemah, tidak kuat, tidak ada artinya satu lidi. Tapi kalau lidi, puluhan lidi, ratusan lidi dijadikan satu, ini adalah alat yang bisa membantu kita. Jadi dari lemah menjadi kekuatan. Ini adalah konsep koperasi. Dari ekonomi lemah menjadi kekuatan ekonomi yang kuat. Ini adalah konsep koperasi. Konsep koperasi adalah konsep gotong royong. Prabowo menambahkan berdirinya koperasi merah putih bisa menjadi ancaman bagi negara lain yang menganggap kekuatan ekonomi Indonesia sebagai saingan. Namun, ia menegaskan bahwa koperasi merah putih menjadi jawaban agar Indonesia merdeka secara ekonomi. Koperasi sebagai alatnya pihak yang lemah, yang merubah kelemahan menjadi kekuatan, selalu dianggap sarana untuk berdaulat, sarana untuk kemerdekaan yang sejati. Karena saudara-saudara sekalian, saya ingin ingatkan, kemerdekaan bukan hanya lagu kebangsaan merah putih, DPR, MPR, dan sebagainya. Iya, kemerdekaan sejati adalah kemerdekaan ekonomi. Dari Klaten, Jawa Tengah, tim jurnalis NTV melaporkan. Mohon kembali ke tempat. Ya, pemirsa, kita segera mulai perbincangan pada malam hari ini langsung bersama dengan Menteri Koperasi Budi Ari. Pak Budi, 80.000 lebih koperasi desa merah putih sudah resmi diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto hari ini. Konkretnya, besok apa yang akan dikerjakan koperasi-koperasi ini yang kemudian memang bisa membedakan dengan koperasi-koperasi yang selama ini kita ketahui, Pak? Jadi program koperasi desa kelurahan merah putih yang digagas oleh Pak Presiden Prabowo ini memang bertujuan untuk mengerjakan beberapa hal yang strategis yang selama ini terjadi dalam praktek ekonomi masyarakat, khususnya di masyarakat desa, khususnya lagi masyarakat di akar rumput. Karena itu Presiden ingin melakukan pemerintahan kepada kita semua, 18 kementerian lembaga, untuk melakukan kerja besar, gerakan ekonomi rakyat yang memang bertujuan untuk
membangkitkan ekonomi rakyat dan menghidupkan kembali koperasi. Karena apa? Karena alat yang paling tepat untuk melakukan konsolidasi gerakan ekonomi rakyat ini hanya koperasi. Karena itu, tadi juga dalam pidato, Pak Presiden sampaikan bahwa koperasi ini milik rakyat. Kopdes Kelurahan Merah Putih ini milik rakyat. Ini alat perjuangannya rakyat agar ekonomi bisa bergerak dan tujuan-tujuan strategis pembangunan nasional bisa diwujudkan. Misalnya, penurunan angka kemiskinan ekstrim, bagaimana memutus atau memperingkas saluran distribusi, rantai distribusi yang terlalu panjang yang membuat harga-harga menjadi lebih mahal. Yang ketiga, bagaimana rentenir tengkulak juga bisa kita perangi. Dan yang terakhir adalah bagaimana koperasi ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan desa-desa di seluruh Indonesia. Begitu, Mbak. Oke, Pak Budi, ini artinya siapa saja yang bisa menjadi anggota koperasi? Apakah memang semua masyarakat desa boleh menjadi anggota? Siapapun warga negara Indonesia boleh dan bisa menjadi anggota koperasi desa atau kelurahan di wilayah dia tinggal. Basisnya adalah NIK-nya. Jadi kayak Mbak Tasya bisa menjadi anggota koperasi sesuai KTP. Jadi hanya syaratnya hanya NIK ya, Pak Budi? Iya. Baik. Kita berharap, bahkan saya selalu menghimbau dalam berbagai kesempatan bahwa kalau bisa di desa-desa itu anggota Kopdesnya setengah dari jumlah penduduk. Jadi koperasi ini penting menumbuhkan partisipasi masyarakat, partisipasi dan kesadaran kolektif bersama, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Presiden tentang di filosofi Lidi tadi, bahwa ekonomi berbasis gotong royong ini adalah solusi tepat sesuai jati diri bangsa kita. Ini adalah pilihan politik kita, pilihan ideologi kita, pilihan ideologi ekonomi negara ini didirikan, terutama dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Begitu, Mbak. Baik, Pak Budi, ada laporan kesulitan untuk mencari pengurus. Di beberapa daerah ada laporan SDM-nya kurang berpengalaman, minim kemampuan teknologi, dan sebagian besar pengurus sudah tua. Ada solusi untuk ini, Pak Budi? Memang kita juga menyadari bahwa 80.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini memang memiliki kondisi yang sangat beragam karakteristiknya, dari mulai luasan wilayah, jumlah penduduk, SDM, dan berbagai potensi-potensi lainnya. Karena itu memang pendekatan kita harus juga mempertimbangkan berbagai kondisi yang ada tadi. Misalnya jumlah desanya yang terlalu luas, penduduknya sangat sedikit. Itu banyak desa-desa di Kalimantan, di Papua, dan sebagainya. Atau tadi disebutkan di Jawa Tengah itu ada 40 desa yang di bawah 500 orang penduduknya, dan juga isinya para kaum lansia. Iya. Ya, akhirnya mereka bergabung menjadi satu desa berbentuk satu kopdes. Jadi bukan satu desa satu kopdes, tapi dua desa satu koperasi desa. Begitu. Itu di Purworejo, Jawa Tengah. Iya. Nah, jadi banyak contoh. Saya paham bahwa ini kan karakteristik. Setiap desa di Indonesia ini beragam. Jadi, Gitu, jadi bagaimana kira-kira solusinya, Pak Budi? Apakah akan ada pelatihan atau bagaimana? Gini, kalau problemnya adalah karakteristik demografi maupun kondisi geografis mereka, ada yang desanya luas sekali, kayak di Kalimantan desanya 10.000 hektar satu desa. Penduduknya cuma 500 atau 1.000. Jadi kan jangkauan desanya luar biasa kan. Nah, itu nanti tentu ada solusi-solusi. Kalau soal kapasitas sumber daya manusia, pasti kami melakukan peningkatan capacity building. Karena 5 langkah yang akan kita lakukan, Kementerian Koperasi lakukan itu adalah 1, kita akan memperkuat sistem dan digitalisasinya. Yang kedua, kita akan menginkubasi dengan melakukan perekrutan manajer-manajer koperasi yang kita perbantukan di koperasi sementara waktu dalam jangka waktu tertentu. Ini berarti dananya dari... Yang ketiga, capacity building. Baik. Peningkatan kapasitas SDM. Yang keempat, pengawasan berbasis partisipasi anggota. Dan yang kelima adalah bagaimana koperasi desa Kelurahan Merah Putih kita konsolidasikan dalam sebuah jaringan koperasi nasional. Gitu. Baik.
Pak Budi, ini artinya pendanaan, karena memang ada juga pertanyaan soal modal ya Pak Budi, apakah ini nanti akan dari pinjaman bank atau uangnya kemudian nanti akan dari Kementerian Koperasi atau dari pemerintah daerah, atau bagaimana kira-kira mekanisme penjelasan sederhananya? Skema keuangan dan pembiayaan itu kita sedang menunggu perumusan peraturan Menteri Keuangan. Karena memang menurut Impres nomor 9 tahun 2025, skema pembiayaan itu menjadi tugas dari Kementerian Keuangan. Kita tunggu saja dalam beberapa waktu yang cepat ini Kementerian Keuangan merumuskan peraturan Menteri Keuangan mengenai skema pembiayaan dan sebagainya. Oke, baik. Saya konfirmasi lagi Pak Budi, dari 80.000 yang diresmikan oleh Pak Prabowo hari ini, memang 80.000 ini sudah terbentuk koperasinya atau hanya baru berbadan hukum tetapi belum ada bentuk organisasi koperasinya? Begini Mbak, kita itu punya 3 chapter. Chapter pertama itu pembentukan. Menurut data terakhir itu 81.148 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang sudah terbentuk melalui mekanisme musyawarah desa khusus atau kelurahan khusus. Yang sudah berbadan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM itu 80.181 koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Nah, chapter pertama itu pembentukan atau legalitasnya. Nah, kita masuk ke chapter kedua adalah pengoperasian koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Yang per hari ini baru 108 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang beroperasi di seluruh Indonesia. Karena ini baru piloting, percontohan dan sebagainya. Jadi per hari ini baru 108 koperasi. Baik. Nah, kita berharap dengan peresmian tadi ini menggerakkan kita semua untuk seluruh desa bersama-sama mengoperasikan koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini, Kopdes Merah Putih ini untuk melayani masyarakat, untuk melayani warga, untuk melayani rakyat. Begitu Mbak. Oke, target kemudian akan benar-benar selesai sampai chapter 3 kalau tadi Pak Budi katakan, artinya berapa lama Pak? Gini, chapter 1 pembentukan sudah selesai legalitas. Chapter 2 ini pengoperasiannya. Nah, Presiden sudah sampaikan Oktober atau akhir tahun harus bisa 80.000 koperasi ini beroperasi semua melayani rakyat, berfungsi, berjalan koperasinya. Nah, baru setelah itu chapter ketiga kita lihat dalam kurun waktu tertentu kita akan monitoring, evaluasi dan juga mengembangkan bisnis atau usaha dari koperasi-koperasi itu. Begitu loh. Oke. Nanti kan kita lihat ini kan baru dari sisi konsumen nih. Iya. LPG, beras, gas, pupuk dan sebagainya. Nanti kan kita juga bicara soal koperasi produsen, di mana potensi desanya seperti apa. Bisa menghasilkan nilai tambah yang bisa membuka lapangan pekerjaan dan juga bisa memberikan makna bagi inovasi, kreativitas dan juga desa menjadi lebih maju dengan masyarakat yang meningkat kesejahteraannya. Gitu Mbak. Oke, baik Pak Budi Ari, saya akan mencoba memutar pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto. Kita akan simak bersama-sama. Dari sejak tahun 2004 saya menjadi Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, HKTI. Berjuang bersama KTNA. Saya pun pembina KTNA. Masalahnya adalah klasik. Sering kita mendengar laporan, Pak, saya di desa saya barusan panen mangga yang terbaik di Indonesia. Tapi 4-5 hari tidak ada truk, tidak ada yang bisa ngangkut. Akhirnya mangga yang terbaik busuk. Kita hadapi macam-macam kendala, macam-macam permainan. Pupuk yang disubsidi oleh rakyat, yang disubsidi oleh negara APBN langka. Tidak.
Baik, Pak Menteri, ini mungkin pertanyaan terakhir untuk Pak Menteri. Harapan Pak Menteri untuk masyarakat desa setelah koperasi ini diluncurkan, karena kan tadi kalau kita mendengarkan Pak Budi Ari menjelaskannya cukup menggembirakan ya, bagaimana harapan-harapan dari koperasi ini bisa menurunkan angka kemiskinan, kemudian bisa memotong rantai distribusi, mengurangi rentenir. Nah, kira-kira apa kata-kata yang mungkin bisa Pak Budi sampaikan kepada masyarakat agar kemudian keyakinan bertambah pada bagaimana koperasi ini akan berkontribusi pada perekonomian rakyat? Bahwa koperasi ini sebagai amanat para pendiri bangsa, amanat dari cita-cita negara yang didirikan, koperasi ini adalah alat perjuangan ekonomi rakyat. Karena dengan berkoperasi, dengan melakukan segala sesuatu berdasarkan gotong royong, semangat gotong royong dan kebersamaan, maka ekonomi rakyat bisa bergerak, bisa menjadi sebuah kekuatan ekonomi yang berbasis pada potensi dan kekuatan-kekuatan lokal yang ada di masing-masing daerah. Nah, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini adalah alat. Tujuannya adalah bagaimana rakyat, masyarakat, warga desa bisa meningkat kesejahteraannya dan desanya bisa menjadi maju dan berkelanjutan. Begitu, Mbak. Nah, saya yakin kehadiran negara, kehadiran pemerintah secara sungguh-sungguh dalam mengoperasikan gerakan ekonomi rakyat berbasis koperasi dan gotong royong ini adalah cara solusi yang sesuai dengan cita-cita negara ini didirikan. Inilah ideologi ekonomi negara yang diwujudkan dalam program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Kata berharap bukan hanya tadi Pak Presiden sampaikan, bukan hanya ketua untung duluan, tetapi Kopdes Kelurahan Merah Putih ini rakyat untung duluan, alias RUD. Rakyat untung duluan. Begitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Budi Ari Setiadi, Menteri Koperasi, untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Dan pemirsa, kita akan ikuti kembali pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam peluncuran Koperasi Desa Merah Putih hari ini di Klaten, Jawa Tengah. Penggiling padi adalah cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Kalau penggiling padi tidak mau tertib, tidak mau patuh kepada kepentingan negara, ya saya gunakan sumber hukum ini, saya katakan saya akan sita penggiling padi itu. Saya akan sita dan akan saya serahkan kepada koperasi untuk dijalankan. Saya dapat laporan satu penggilingan padi untung tiap panen 2 triliun per bulan. 2 triliun per bulan. Sudah kita terapkan, begitu saya keluarkan niat ini, harga langsung naik lagi. Mereka langsung beli 6.500. Oke, berhasil. Tapi jualnya permainan lagi. Beras biasa dibungkus, dikasih stempel beras premium, dijual Rp5.000 di atas harga eceran tertinggi. Saudara-saudara, ini kan penipuan. Ini adalah pidana. Saya minta Jaksa Agung sama Kapolri usut dan tindak. Ini pidana. Dan saya dapat laporan kerugian yang dialami oleh ekonomi Indonesia, kerugian oleh bangsa Indonesia, kerugian oleh rakyat Indonesia adalah 100 triliun tiap tahun. Menteri Keuangan, kita setengah mati cari uang. Setengah mati. Pajak inilah, biaya cukai inilah dan sebagainya. Ini 100 triliun kita rugi tiap tahun. Dinikmati oleh hanya 4-5 kelompok usaha. Saya anggap ini adalah pengkhianatan kepada bangsa dan rakyat. Ini adalah upaya untuk membuat Indonesia terus lemah,
terus miskin, saya tidak terima. Saya disumpah di depan rakyat untuk memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala perundang-undangan dan peraturan